Nanti tanyakan malaikat bagian nulis, ini dosanya ditulis berapa ini. Begini ya, jadi pertanyaan seperti itu kategorinya ini keluhan ya. Ya kalau tanya gimana hukumnya poligami hubungannya dengan istri ya jelas siap perang gitu aja. Itu pasti. Kalau hukum dasar dalam Islam memang jelas boleh, tapi ya boleh dan siap ada resiko ya sudah biasa saja, gak usah. Kalau dosa dan tidak dosa itu ya tergantung, artinya tergantung itu sakit menyakiti itu kan relatif. Kalau suatu haram ya dosa, kalau tidak ya dosa satu ya dihitung satu, masa satu dihitung seumur hidup. Tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena apa ya, melankolis lah. Perasaan tersakiti itu kan melankolis, tapi sebetulnya kadang nyakitinya tetap satu kali. Misalnya sebetulnya sebaliknya juga bisa, istri kamu nyakiti kamu, dasar wong lanang kayak monyet gitu. Itu kan kalimatnya sekali, tapi sakitnya kan berlanjut. Jadi ya sama. Nanti tanyakan malaikat bagian nulis, ini dosanya ditulis berapa ini. Jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sampean itu juga gaya-gaya nantok. Karena apa ya? Problem sosial itu kan memang lazim ya. Jadi kalau milih merantau di Korea misalnya, mungkin cari uang gampang, tapi resikonya jauh dari apa? Keluarga. Kalau kumpul keluarga, nyari uang susah, tapi dekat keluarga. Tapi resikonya apa? Dimarahin, diomelin. Ya sudah hidup ya, seperti itu. Ya biwakum ayyukum ahsanu amala. Saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali. Kitab itu cerita begini. Semua yang ditakdirkan Allah itu baik, yang nggak baik hanya satu maksiat. Karena nggak boleh kamu zina, maling berdasar kodok qadar. Jadi asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif. Termasuk beliau mencontohkan gini. Contohnya pasti unik. Ini terutama yang punya teman-teman banyak. Kata siapa dia teman akrab, setelah saya miskin gak dijenguk lagi, padahal zaman saya kaya sering kesini. Banyak gak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu? Zaman kaya temannya banyak, zaman miskin hilang ditinggal. Itu kata kitab itu bagus. Allah mentakdir begitu tuh bagus. Coba kamu kaya raya dulu sering traktir temen terus numpak limusin bareng kemana-mana. Tadi saya diantar limusin Korea. Orang miskin temen tetap ke situ. Padahal kamu nyuwun sewu sudah buruhnya orang bikin bata, buruhnya orang manol kerja di pasar. Malah malu tuh jadi tontonan. Artinya Allah mentakdir saat kita miskin teman tidak ngejenguk itu bagus. Kalau kita miskin terus teman-teman jenguk malah jadi tontonan. Pernah kaya raya traktir ditilihi temen pas buruh di rumahnya orang milih ditilihi apa milih enggak? Malu kan? Artinya sebetulnya keluhan manusia itu cemen saja bilang apa? Oh kalau zaman saya jatuh udah ada yang jenguk saya. Kalau itu pas jatuh dijenguk kan malu. Mana ya temanku? Pas dijenguk buruh foto di rumahnya orang, pas dibentak lagi. Padahal dulu bos. Artinya gini loh, kalau Allah sudah mentakdir sesuatu itu pasti maslahat. Mungkin maslahatnya kita jatuh itu teman-teman lupa, terus kita bisa introspeksi, bangkit lagi lah. Nanti kalau sudah bangkit temannya datang lagi sudah pakai baju bagus, udah keren. Jadi artinya gini loh, banyak keluhan-keluhan manusia sebetulnya nggak proporsional gitu. Allah sudah menyiapkan seperti itu. Misalnya Allah bikin rata-rata istri itu cerewet. Memang lelaki gak dicerewet, terus turu ngopi. Barokahnya cerewet ini ada pelecut apa semak. Kalau Mbah Mun guru saya kalau guyon, ke di bojo konaah nriman, fakir selawase. Wong lanang rai-rai gini kok bojone nriman, wes mesti tak jamin turu mangan roti, rokok turu mangan ngopi. Kok sambil nunggu mati. Barokahnya sampai begini, barokahnya apa coba? Kecerewetan. Jadi artinya kalau Allah bikin sesuatu itu sudah dipertimbangkan lah kira-kira gitu bahasa manusianya apa? Jadi nikmati. Begitu juga poligami. Poligami itu dihalalkan Islam, tapi kan dapat nikmat. Masa dapat nikmat gak dapat umpatan, gak dapat maki-makian, ya sudah lah. Tinggal kita nonton saja.
Ya, artinya sesuatu pilihan kan pasti ada resiko. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, saya datang kalau kamu poligami, tapi ada resepsinya. Waduh, Gus, gak resepsi, perang. Ada yang berani poligami pakai resepsi? Bisa perang. Jadi menurut saya kita ya jangan merubah hukum Islam, tapi yang ngitung kekuatan, Pak. Kekuatan dan kemaslahatan. Makanya kata Quran, wa in khiftum alla ta'dilu ya fawahidatan. Kalau kamu merasa takut tidak adil ya cukup satu. Kalau kamu bukan sekedar takut tidak adil, pasti tidak adil. Rai-rai gini itu pasti tidak adil. Ya saya kira demikian.